Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di podcast Leader Branding. Kami dari Pokja 9, saya Serdik Susilo. Saya Serdik Ahmad Budi Martono. Saya Serdik Anggun Adika Putra. Saya Serdik Reza Fiardi Marasabesi. Kami akan memberitahukan atau memberikan sedikit pemahaman terkait dengan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Sehingga nantinya kami berbicara santai, sehingga nantinya bisa bermanfaat tentunya nanti bagi rekan-rekan dan teman-teman sekalian di lapangan. Baik, untuk selanjutnya silahkan Serdik Budi mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada rekan kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Seperti kita ketahui bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas, masyarakat tahunya pasti, wah ada operasi ya. Operasi pasti dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Bisa nggak sih dijelasin apa aja sih jenis operasi di bidang lalu lintas itu? Ya, saya terima kasih. Saya berusaha menjawab pertanyaan dari saudara Budi, yaitu terkait operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Seperti kita ketahui bersama, ada 6 jenis operasi kepolisian di bidang lalu lintas dengan berbagai macam perbedaannya. Yang pertama yaitu operasi lintas. Operasi ini memiliki tujuan untuk menertibkan pengguna kendaraan terkait kelengkapan surat-surat berkendara dan parkir liar. Sasaran dari operasi ini biasanya adalah angkutan umum maupun angkutan barang. Pelaksanaan operasi ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi melibatkan instansi terkait, yaitu dalam hal ini Satpol PP, Dinas Perhubungan, maupun dari pihak TNI. Jenis operasi lalu lintas yang kedua adalah operasi zebra, di mana operasi ini memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan kekondusifan. Biasanya operasi ini dilakukan secara langsung dengan cara menghentikan kendaraan yang melintas dan mengecek kelengkapan kendaraan tersebut. Jenis operasi lalu lintas yang ketiga adalah operasi simpatik, di mana operasi ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran pengguna jalan. Operasi ini dilakukan dengan cara-cara simpatik, di mana petugas memberikan peringatan kepada para pelanggar ketimbang memberikan tilang. Akan tetapi tilang juga tetap diberikan kepada pelanggar untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu. Jenis operasi lalu lintas yang keempat adalah operasi patuh, di mana operasi ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, pelanggar biasanya diberikan sanksi tilang. Jenis operasi lalu lintas yang kelima adalah operasi ketupat, di mana operasi ini biasanya dilakukan H-7 sampai dengan H+7 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fokus pada operasi lalu lintas ini adalah dalam rangka pengamanan arus mudik dan arus balik. Dalam jenis operasi ini biasanya pihak kepolisian jarang melakukan pengecekan surat-surat berkendara maupun melakukan penilangan, tapi lebih berfokus kepada memberikan teguran dan edukatif kepada para pengguna jalan. Jenis operasi lalu lintas yang terakhir yaitu operasi lilin, di mana tujuan dari operasi ini adalah menciptakan kondisi berlalu lintas yang aman dan kondusif menjelang Natal dan Tahun Baru. Kesemua jenis operasi ini dilakukan berdasarkan anggaran DIPA yang diterima oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polri setiap tahunnya. Demikian yang bisa kami jelaskan. Dari penjelasan tersebut kalau kita tahu ada arahan dari Bapak Kapolri dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, kemudian dalam rangka meminimalisir penyimpangan anggota di lapangan, yaitu dengan cara mengurangi pertemuan antara masyarakat pelanggar lalu lintas dan petugas penegak hukum. Apa aja sih yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menindaklanjuti arahan Pak Kapolri tersebut? Baik, kami coba jawab. Memang sudah banyak upaya-upaya dalam rangka penindakan hukum secara lalu lintas. Namun kita harus menyoroti apa yang menjadi bijak Bapak Kapolri, yaitu kita meningkatkan kepercayaan masyarakat, jangan sampai mencederai masyarakat dan juga terjadi transaksional antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Dibangunlah suatu inovasi-inovasi aplikasi program yang kita tahu sendiri, ada ETLE, Electronic Traffic Light Enforcement. Ini ada yang statis maupun yang mobile. Yang statis itu hanya menjangkau di ruas-ruas jalan. Pelanggarannya seperti pelanggaran
marka, lampu merah, helm, ataupun misalnya melanggar pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata. Setelah tercapture pelanggaran, dikasih surat konfirmasi dan masyarakat pun membayarkan dendanya pada pelanggaran. Ini masih masuk ke tilang. Pastikan masyarakat kadang-kadang baru diberhentikan saja, udah dibilang saya ditilang, saya kena cegatan, padahal penindakan hukum itu tidak harus pakai tilang. Baik itu tilang manual yang dilakukan petugas kepolisian, baik ataupun tilang yang di capture oleh ETLE. Kita tahu sendiri ETLE ini cukup sukses meminimalisir pelanggaran dan juga menindak. Kita tahu sendiri sampai tanggal bulan Maret 2023 sudah 15 juta yang tercapture, dan itu pun yang melakukan konfirmasi dan membayar denda pada kepolisian. Ada juga yang secara mobile, baik itu dengan gadget di mobil dan juga dengan gadget HP yang dibawa oleh patroli bermotor, sehingga cakupan penegakan hukum dengan tidak melaksanakan penindakan langsung, hanya mengcapture pelanggaran lalu surat terkonfirmasi kepada alamat petugas. Nah, dalam rangka operasi patuh 2023 ini yang dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 20 ini, saya menyoroti program ataupun inovasi yang digaungkan oleh Polda Jatim, dalam hal ini Satlantas Polrestabes Surabaya, yaitu adanya teguran simpatik presisi, ITSP. Jadi mereka ini dari Satlantas membuat aplikasi bagaimana caranya memberikan penindakan hukum. Kita tadi kembali ke awal bahwasanya penindakan hukum tidak hanya tilang, namun memberi teguran. Teguran ini setidaknya bisa memberikan efek jera dengan cara menegur langsung ataupun juga dengan memberikan himbauan. Kadang-kadang masyarakat ada yang bisa soft approach ataupun bisa hard approach. Dengan adanya penindakan secara aplikasi, tentunya masyarakat tidak mengentengkan ataupun underestimate, kalau cuma negur doang Pak, Bapak diberhentikan dipakai helm, pasti tidak ada teguran. Namun kalau ada handheldnya ataupun ada yang diterima, baik itu secara aplikasi, SMS, itu nantinya dapat sampai kepada masyarakat, sehingga menjadi rujukan juga nanti. Apakah nanti kalau sudah 3 kali dengan merit system ya, dengan 3 kali pelanggaran atau 2 kali pelanggaran atau 1 kali pelanggaran berat, kedepannya mungkin dipertimbangkan untuk pengurusan perpanjang SIM ataupun pengurusan administrasi lain, sehingga ya kita berharap aplikasi ini juga dapat menjangkau masyarakat yang memang mau tertib ya, karena ada jenis-jenis masyarakat yang memang tahu tapi tidak mau tahu, ataupun dia mau tertib sebenarnya tapi tidak tahu pelanggarannya apa. Ini kita harapkan mudah-mudahan nanti dengan aplikasi-aplikasi ini yang untuk mendukung program Kapolri, mudah-mudahan jalanan di Indonesia khususnya bisa tertib, namun tanpa adanya penegakan hukum yang memang nantinya dapat membuat konflik ya, secara itu konflik masyarakat dengan petugas kepolisian maupun konflik lainnya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Terima kasih Saudara Budi, Saudara Anggun, dan Saudara Resa. Baik teman-teman sekalian, tadi pertanyaan Saudara Budi tersebut mungkin mewakili dari teman-teman sekalian, bagaimana sih ya, operasi apa saja yang ada di masyarakat, dan apa penegakan hukum di bidang lalu lintas itu apa saja gitu. Jadi Saudara Budi tadi mewakili dari teman-teman dan sudah terjawab semuanya oleh Saudara Anggun dan Saudara Resa, dan semoga itu semua bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan pada intinya adalah tujuan penegakan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, tapi khususnya di bidang lalu lintas adalah keselamatan bagi teman-teman sekalian dalam berlalu lintas. Demikian saya dari Pokja 9, saya akhiri. Saya Serdik Susilo, Serdik Ahmad Budi Martono, Serdik Anggun Adika Putra, Serdik Resa Firdi Marasabesi. salam leadership. salam leadership.